Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala KPWBI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Teddy Arif Budiman. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Fahrizal Nur. Yang kami hormati narasumber Gurunda, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan daerah serta perbankan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta hadirat jamaah Masda yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya dan taufiknya kita bisa bertemu kembali dalam acara Masda mengaji bersama stakeholder daerah memasuki edisi yang ke-16. Seperti biasa, ya, di awal acara kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah atau dalam riwayat lain dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Maka mengawali kegiatan kita sore ini, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan, yakni acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Bapak Fahrizal Nur, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih Pak Toro. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Yai. Yang saya hormati Kepala BI perwakilan Kalimantan Utara Pak Teddy dan teman-teman dari BI yang sudah hadir, terima kasih. Yang saya hormati juga dari BKP yang juga hadir, rekan-rekan jamaah pengajian dari Lantamal, dari BIN daerah Kalimantan Utara, dari Lanut Anang Busro, dari ada juga yang saya hormati juga Pak Sekda Tarakan yang juga sudah hadir, dan teman-teman jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Kami sampaikan salam dari Pak Kepala Perwakilan pada kita semua yang di acara kegiatan Masda. Yang kedua, mungkin sedikit apa ya yang kita alami gitu ya, yang kita alami mendekati suasana politik, suasana tahun 2024 yang semakin memanas. Mungkin kita sebagai institusi apa Pak pihak sebagai manusia ya, sebagai manusia yang menjalankan fungsi sebagai umat Islam, juga kita juga memiliki misi sebagai menjalankan amanah sebagai manusia, hubungan baik dengan sesama manusia. Saya kira isu atau tema kali ini yang mengangkat umat pertengahan mungkin uh, bisa sedikit menarik ya, uh, kita pelajari bersama pada sore hari ini. Nah, terima kasih Pak Kiai yang hadir dan mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan pada kami. Uh, Mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sebaiknya kita sebagai umat manusia yang hidup di Indonesia
dapat berhubungan baik, juga kita juga dapat menjadi pribadi yang baik di tengah hiruk pikuk dan mungkin suasana politik yang akan semakin memanas gitu ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai insan yang beragama dan memegang teguh Islam ini makin kuat dan kita menjadi umat yang tidak tercerai-berai. Dan mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga kita juga sama-sama bisa belajar mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin itu yang sedikit bisa kami sampaikan untuk waktu dan tempat. Uh, Silakan pada Pak Kiai. Mungkin itu saja Pak Toro. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Bapak Fahrizal Nur yang telah menyampaikan sambutan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Berikutnya kita memasuki materi inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Gurunda Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA dengan tema umat pertengahan, ya tadi disampaikan oleh Pak Fahrizal. Ini memang ya mendekati hal-hal sifatnya mungkin nuansa politik, tapi terlepas dari kondisi politik ini juga sangat relate dengan kehidupan kita, karena ini ada di dalam surat Al-Baqarah ya sebenarnya. Bagaimana kita harusnya menjadi umat pertengahan. Nah, lebih lanjut akan dikupas oleh Gurunda Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat terlebih dahulu atau dapat menunggu sesi paparan selesai, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kepada Gurunda Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para hadirin wal hadirat sekalian yang ada di ruang Zoom ini, khusus yang saya hormati dari perwakilan instansi BI, perwakilan Kaltara, kemudian dari BPK Kaltara selaku penyelenggara acara ini, juga kepada Indah Kaltara, juga kepada Lanut Anang Busro, dan juga kepada yang mewakili Lantamal 13 dan juga dari Kementerian Agama Republik Indonesia, serta hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Zoomiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa di ruang Zoom ini. Ini adalah hasil pendidikan daripada COVID-19, sehingga alhamdulillah kita bisa memetik satu manfaat di mana kita bisa melakukan pengajian, kajian dengan jarak jauh, tapi tetap bermuwajahah, tetap bisa bertatap muka, walaupun melalui monitor masing-masing. Baik, sebelum saya mulai, saya minta kepada host acara ini untuk menjadikan saya sebagai co-host, supaya saya bisa sharing materi, agar supaya materi pada sore hari ini bisa lebih terarah dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Izinkan saya menggunakan slide supaya pemahaman tentang umatan wasato yang kita tempuh dengan jalan pemahaman Islam wasatiyah bisa kita pahami dengan baik dan benar. Maka tentu kita membutuhkan urian-urian yang sangat detail ya. Dan juga nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan kepada jihad Islam wasatiyah daripada Majelis Ulama Indonesia.
Baik, terima kasih. Saya sudah jadikan co-host ya. Ya, hadirin wal hadirat sekalian, jemaah Zoomiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan pada pengantar tadi sangat tepat dan benar, bahwa kita bangsa Indonesia dalam segala posisi ya, senantiasa kita dihadapkan pada hal-hal yang ada potensi terjadinya konflik, atau paling tidak ada potensi terjadinya perselisihan antara satu kubu dengan yang lainnya, baik disebabkan oleh politik, disebabkan oleh paham keagamaan, dan juga karena kita sebagai bangsa yang majemuk bisa juga disebabkan oleh unsur-unsur kedaerahan. Karena itu, dalam kerangka kita sebagai bangsa Indonesia, tentu kita harus mampu mengejawantahkan keberagamaan kita, atau kita memeluk agama ini sebagai semangat untuk membangun kebersamaan, membangun kekuatan bangsa kita, sehingga beragama ini betul-betul memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan yang nyaman, yaitu kehidupan yang ada kedamaian, terjaga kedamaiannya. Tentu kita ingin supaya NKRI ini semakin kokoh dan terjaga. Oleh siapa? Tentu oleh kita semua. Kita beberapa tahun terakhir, terutama pasca reformasi, di mana politik kita sangat terbuka, semua orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, sehingga ruang publik kita menjadi begitu ramai dan begitu variatif, yang berkenaan dengan ideologi politik, ya, juga berkenaan dengan aliran-aliran keagamaan. Nah, karena itu tentu ini sebuah fenomena ya yang membutuhkan kedewasaan kita umat Islam Indonesia, agar supaya keragaman yang terjadi ini tidak menjadi amunisi untuk terjadinya suatu pecahan bangsa kita. Kalau kita lihat bahwa kondisi kita terakhir ini ada semacam merebaknya pemikiran yang berbanding terbalik. Satu pemikiran yang kita sebut dengan pikiran yang cenderung kanan, atau orang sebut ekstrim kanan, atau yang disebut juga dengan tatorruf yamini. Tatorruf yamini ini atau ekstrim kanan biasanya cirinya adalah mereka sangat tekstualis, ya, tidak ada kompromi, dan sangat rigid. Artinya kalau punya pemahaman, maka yang dianggap benar adalah pemahaman mereka sendiri, pemahaman di luar mereka adalah pemahaman yang salah. Juga di dalam memahami teks-teks suci, Al-Quran maupun hadis, mereka menggunakan pemahaman-pemahaman yang tidak dikontekstualisasikan, ya, sehingga menjadi tidak relevan dengan keadaan yang sekarang ini. Di lain pihak, ada kelompok yang cenderung kepada pemikiran kiri, atau yang sering kita sebut dengan ekstrim kiri, atau kita sebut dengan tatorruf yasari. Nah, ciri pemikiran yang cenderung kiri ini, mereka ingin melakukan apa yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Mereka ingin membuat ajaran agama ini sesuai dengan keadaan zamannya. Namun sayang, sungguh disayang, ya, gerakan ini seringkali lepas dari teksnya, sehingga makna-makna yang muncul itu makna yang sudah tidak sesuai dengan aslinya. Mereka juga kemudian cenderung permisif, membolehkan segala hal. Ini biasanya adalah kelompok-kelompok liberalis, bahkan juga kelompok komunis ada di dalam ekstrim kiri ini. Nah, kedua corak pemikiran ini, bahkan di Indonesia, bukan hanya sebagai corak pemikiran, sudah mengarah kepada corak-corak hierarki, gerakan antara dua kekuatan ini. Yang mana kalau dua kekuatan ini, dua kubu ini tidak
berusaha kita sinkronkan, kita pertemukan, maka berpotensi akan menyebabkan apa yang kita sebut dengan disharmonisan dalam kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan juga pertahanan dan keamanan kita. Kelompok ekstrim selama ini menghendaki NKRI dirubah menjadi khilafah atau daulah Islamiyah. Ada yang cara mereka dengan cara yang soft, artinya tidak dengan gerakan-gerakan yang radikal mengarah kepada terorisme, tapi ada juga kelompok yang dalam upayanya itu sudah mengarah kepada cara-cara menggunakan terorisme. Ya, sebagaimana kita saksikan tahun 2000 ke atas mulai banyak kelompok terorisme yang beraksi di Indonesia yang mereka lakukan dengan atas nama jihad dan juga atas nama bahwa negara kita itu bukan negara yang sesuai dengan hukum Allah dan dianggapnya sebagai negara tauhid. Maka mereka melakukan terorisme di negara kita dan menyerang kelompok tertentu yang mengatasnamakan jihad. Dan juga ada kelompok ekstrim kiri yang menghendaki negara ini menjadi negara sekuler. Mereka berkiblat kepada liberalisme. Mereka berusaha untuk misalnya menghilangkan pelajaran-pelajaran agama, membolehkan LGBT, dan lain-lain yang akan menyebabkan negara kita ini menjadi negara liberal dan jauh dari agama. Nah, tentu dua hal ini sangat tidak positif untuk negara kita ke depan. Negara yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa dengan susah payah, ya, di mana mereka mencapai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila ini melalui proses yang lumayan panjang dan menegangkan, melalui perdebatan-perdebatan. Lalu atas kesadaran mereka untuk utuhnya NKRI ini, maka dicapailah jalan tengah, yaitu dengan Pancasila. Dan di dalam Pancasila itu yang semula atau rujukannya adalah Piagam Jakarta, maka ada kata-kata menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tapi karena kompromi agar supaya kita bisa bersama, bersatu dalam sebuah negara yang besar ini, lalu kelompok Islam pun dengan kesadarannya dan dengan kebesaran hatinya menghapus atau rela dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu Pancasila pada sila pertama. Sehingga sila pertama bunyinya adalah Tuhanan yang Maha Esa. Ini semua merupakan upaya yang telah dicapai oleh para pendiri bangsa kita supaya kita tidak terjebak kepada perseteruan, perselisihan, apalagi konflik ya antar saudara, antar warga bangsa di negara kita ini. Nah, karena itu kita perlu pemahaman yang benar, terutama pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang kita yakini, agar supaya agama yang kita yakini ini memberikan kontribusi. Kalau agama sudah pasti ya, agama sudah pasti memberikan kontribusi terhadap perdamaian, sudah pasti memberikan kemaslahatan. Tetapi kadangkala karena pemahaman yang tidak benar, pemahaman yang tidak tepat terhadap agama itu, maka kemudian agama dipraktikkan menjadi sesuatu yang justru menjadi persoalan ya, menjadi seolah-olah menjadi akar dari sebuah konflik dan lain sebagainya. Padahal itu bukan agamanya, tapi cara manusia dalam memahami agama yang tidak tepat. Nah, karena itu kita perlu memahami ajaran Islam yang hakiki, ajaran Islam yang genuine, yang kita gali memang dari dalam Islam itu sendiri, bukan ajaran yang dari luar Islam, apalagi ajaran-ajaran yang hanya menggunakan pendekatan akal semata atau bahkan nafsu semata. Ajaran yang hakiki itu kalau kita gali lebih lanjut dalam Islam ini, maka kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai ajaran wasatiyah. Ajaran Islam wasatiyah atau yang sering disebut juga dengan wasatiyatul Islam. Nah, ini bukan istilah baru sebenarnya, ya, karena memang Islam itu secara hakiki ajarannya adalah wasatiyah. Yang mana wasatiyah ini kalau kita pahami secara bahasa, secara etimologi, ya,
Maka wasatiyah itu artinya sesuatu yang berada di tengah-tengah, atau sesuatu yang berada di tengah antara dua sisi. Ma baina torfaihi. Ada dua sisi, sisi kanan, sisi kiri. Nah, wasatiyah itu yang di tengah-tengah. Nah, dengan pemahaman wasatiyah sebagai sesuatu yang ada di tengah-tengah inilah, maka dalam konteks ini pemahaman wasatiyah itu pemahaman yang menjaga dari sifat melampaui batas, ifrat. Yang melampaui batas itu artinya agama sudah berikan garis-garis dalam pemahamannya, sudah di border ya, sudah ada kaidahnya, sudah ada ketentuannya, tapi orang melampaui itu. Misalnya pemahaman jihad, ya tentu kita sudah memahami bahwa jihad itu memang ketika zaman Rasulullah SAW, itu zaman perang, ya Rasulullah berperang dengan non-Muslim, itu memang pada saat itu terjadi secara nyata terjadinya clash, konflik dan peperangan antara Islam dan non-Muslim ketika itu. Tetapi pada waktu-waktu yang sudah damai, ya keadaannya sudah baik seperti sekarang ini, di mana Muslim dan non-Muslim sudah hidup bersama, maka tentu jihad tidak bisa lagi dimaknai sebagai kita memusuhi orang-orang di luar kita, ya, tetapi bisa dimaknai yang lebih luas dari itu, misalnya memberikan kemaslahatan pada kehidupan ini. Juga ada sikap yang sukanya mengurangi ajaran, ya namanya tafrid, memudah-mudahkan, ya ajarannya seharusnya seperti ini, ya dia berhenti sebelum garis itu. Contohnya tadi yang tafrid itu, mereka membolehkan misalnya wanita jadi imam sholat, mereka membolehkan misalnya LGBT, ya bahkan mereka membolehkan juga umpamanya pembagian warisan itu laki perempuan harus 1 berbanding 1, padahal ajaran kita sudah secara qat'i bahwa terkait dengan asobah, kalau laki-laki perempuan ya bagian laki-laki adalah 2 bagian dan perempuan 1 bagian, itu sudah ini dalam Al-Quran. Maka disinilah ya, ketika kita sudah wasatiyah, maka kita sudah tidak ifrat lagi dan tidak tafrid lagi, tapi perilaku kita adalah perilaku yang adil dan perilaku yang seimbang. Nah ini, dari segi bahasa pun wasatiyah itu sebuah perilaku di mana kita ada berada di tengah-tengah, kita seimbang antara kiri dan kanan kita. Ya, kalau kita gambarkan secara visual, mungkin kita sering mengenal wasit ya dalam permainan olahraga, baik sepak bola, badminton dan permainan olahraga lainnya, ada wasit. Maka wasit harus berada di tengah-tengah di antara 2 pemain itu. Nggak boleh condong kanan maupun condong kiri. Ya, kalau dia condong kanan atau condong kiri, maka wasit tersebut kita sebut dengan wasit yang tidak adil. Maka inilah Islam yang wasatiyah itu, Islam yang adil, Islam yang seimbang. Nah, karena itu kita sering memahami juga atau mengenal kata-kata moderasi. Ya, walaupun kata-kata moderasi itu tidak bisa dipersamakan langsung dengan wasatiyah ya, tapi memang banyak kalangan yang kemudian mengidentikan atau bahkan mempersamakan ya kata-kata wasatiyah itu dengan kata moderasi. Ya kalau kita di MUI sih sungguhnya ya belum memastikan apakah wasatiyah dengan moderasi sama apa tidak. Jelas nanti Majelis Ulama Indonesia sudah punya karakteristik tentang Islam wasatiyah itu. Silahkan kalau masyarakat menafsirkan bahwa dengan karakteristik itu maknanya moderasi atau maknanya apa, silahkan saja ya. Tapi yang jelas itu makna di mana ya, MUI ingin mengedepankan Islam yang hakiki, Islam yang memang digali dari sumbernya secara langsung. Ya. Nah, lawan daripada wasatiyah itu ada tatoruf, ya. Dari ada tatoruf yamini, ada tatoruf yasari. Nah, itu adalah sesuatu yang ekstrem kanan dan ada ekstrem kiri. Lalu bagaimana secara terminologi tentang wasatiyah ini? Ya, banyak para pemikir Islam yang memberikan definisinya. Di antara yang saya kutip ini adalah pemikiran daripada Kiai Haji Hashim Muzadi, di mana beliau mengatakan
Al-wasatiyatu hiya at-tawazun bainal aqidah wa tasamuh. Yang namanya wasatiyah adalah at-tawazun, keseimbangan antara akidah dan sikap toleran. Semakin akidahnya kuat, maka semangat bertoleransinya semakin tinggi. Tentu nanti kita berangkat dari pemahaman toleransi yang benar ya. Toleransi yang benar itu ya dimana kita saling menghormati, harga menghargai antara orang yang memiliki kepercayaan ya atau memiliki agama yang berbeda atau bahkan dalam satu agama kita memberikan ruang yang menghormati orang lain itu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya itu. Bukan dalam arti sinkretisme, kita mencampur-campurkan ya antara ajaran Islam dengan non-Islam ya dan lain sebagainya yang kemudian membingungkan masyarakat. Tidak seperti itu. Tasamu itu yang menghormati, yang memberikan ruang kepada pihak lain untuk melaksanakan keyakinannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu at-tasamu atau al-wasatiyah merupakan keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan serta tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Inilah wasatiyah. Ya, jadi nilai tengah, nilai keseimbangan, nilai keadilan, yang dimana kita mencoba untuk mendudukkan Islam sebagaimana Islam yang hadir dan dihadirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional yang ke-9 di Surabaya mengeluarkan apa yang disebut dengan Taujihad Islam Wasatiyah. Ya, namanya Taujihad Islam Wasatiyah. Nah, Taujihad Islam Wasatiyah itu artinya ya semacam arahan-arahan pemahaman tentang Islam Wasatiyah itu seperti apa sih? Dalam taujihadnya MUI tidak memberikan definisi. Ya, tetapi MUI hanya mengedepankan apa yang disebut sebagai khosois atau bahasa kita karakteristik ya tentang Islam Wasatiyah. Mana dalam taujihad itu ada 10 khosois ya, 10 kriteria. Yaitu pertama tawasud atau tawasutiyah, mengambil jalan tengah. Bahwa Islam itu menghendaki umatnya ya dalam segala tindak tanduknya dalam kehidupan ini ya dalam setiap persoalan itu hendaknya mengambil jalan tengah, win-win solution. Jangan mengedepankan egoisme. Ya, karena egoisme itu sumber konflik dan sumber konflik yang tak pernah terselesaikan. Tapi kalau ada win-win solution, ada tawasuti yang mengambil jalan tengah, maka tentu yang namanya jalan tengah, kalau ada dua pihak yang konflik, ya pihak yang satu menanggalkan egonya, yang satu egonya, sama-sama ada yang dikurangi, sehingga terciptalah ya nilai jalan tengah itu. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan Pancasila ada lain adalah merupakan wujud nyata bahwa para pendiri bangsa kita punya semangat tawasutiyah, semangat mengambil jalan tengah, ya baik mereka yang di kelompok kiri maupun di kelompok kanan kalau mau kita petakan seperti itu, atau kelompok Islam maupun kelompok sekuler ya, itu pada waktu itu mengambil jalan tengah, ya, sehingga negara kita bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, gitu. Menjadi negara yang kita sebut sebagai negara Pancasila ini. Ya, ini merupakan luar biasa jalan tengah yang diambil. Maka kita dimanapun berada, di kantor, di rumah, di masyarakat, kalau ada konflik, ada dua kepentingan, maka semestinya kita mengambil jalan tengah dengan mengedepan ego. Ini penting banget nih ya, kita diejawantahkan baik dalam konteks politik, konteks bernegara maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan tengah masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian tawazun, seimbang. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Hasyim Muzadi, ya seimbang itu tawazun bainal aqidah wa tasamu. Akidah itu
kita semakin paham dengan agama kita, ya seharusnya kita semakin paham juga dengan orang lain. Ya, bukan kita merasa. Ya. Kalau merasa tuh kadang-kadang ini nggak benar. Merasa paham dengan agama kita, lalu kita semangatnya nyerang agama lain. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ya, Quran pun melarang kita untuk menghina-hina agama lain atau sembahan agama lain. Karena itu justru akan berdampak buruk terhadap agama kita sendiri. Nah, ini. Juga tawazun dalam arti banyak hal, banyak bidang. Tawazun ala dunia akhirat. Ya, tawazun antara kepentingan umum dan kepentingan kos kita, kepentingan pribadi kita. Ya, jadi ini disimbangkan. Lalu i'tidal lurus tegas. Ya. Islam ajarannya adalah lurus dan tegas. Manakala memang harus mengambil sikap tegas, maka harus tegas. Artinya kalau nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang pasti, nilai-nilai kebenaran mutlak, maka itu yang harus diperjuangkan. Tidak ada tawar-menawar lagi ya, terhadap agama. Ya, kebenaran Islam itu hal yang sudah mutlak, tegas. Maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ada orang menghina-hina Islam, ada orang melecehkan Islam, ya, ada orang yang secara pasti ya terbukti melakukan penistaan terhadap Islam, ya tentu kita harus proses secara hukum. Kita tuntut supaya yang bersangkutan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Gitu. Kita mesti berani tegas dan lurus ya dalam hal yang memang berkenaan dengan kebenaran agama yang mutlak. Tetapi kadang-kadang kita sering terjebak pada hal-hal yang sesungguhnya sifatnya bukan pada tataran mutlak ya, atau dalam pemahaman fikih itu ada yang kita sebut dengan qat'i. Itu kebenaran mutlak yang nggak bisa diganggu gugat. Tapi ada yang zonni. Nah, fikih itu zonni. Zonni itu artinya apa? Zonni itu dimungkinkan adanya beda pendapat antara satu ulama dengan lainnya. Nah, seringkali kita hal-hal yang sifatnya zonni, yang sifatnya fikih, dianggap sesuatu yang qat'i oleh pihak lain, ya. Lalu kemudian menganggap pihak lain yang tidak sama itu dianggap sebagai orang yang bersalah, ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Nah, ini yang tentu tidak dibenarkan, ya. Bahwa pada hal-hal yang sifatnya perbedaan pendapat, ya, maka kita harus bertoleransi. Pada hal-hal khilafiyah kita harus toleransi. Tapi memang pada hal-hal yang sifatnya ini tadi kalau ada yang dilanggar, maka yang melanggar itu adalah yang melakukan penyimpangan atau inkhiraf. Inkhiraf itu ya harus diluruskan gitu. Nah ini yang i'tidal ya. Jadi bukan berarti kalau orang wasatiyah itu lembek. Oh ada bilang wasatiyah itu enggak. Wasatiyah itu dalam arti punya fleksibilitas ya. Kapan kita tegas, kapan kita bisa berkompromi dan lain sebagainya. Ini ada waktu-waktunya sesuai dengan keadaannya. Ya. Sikapnya tuh nggak satu, nggak tegas terus. Ya enggak, ada saatnya kalau memang itu bisa dikompromikan, kompromikan. Begitu. Lalu tasamuh, toleransi tadi sudah kita bahas ya. Musawa, egaliter. Ya. Kita menganggap bahwa seluruh penduduk negara kita dalam koridor NKRI ini punya kedudukan yang sama di muka hukum. Atau secara kemanusiaan kita punya kedudukan yang sama. Tidak ada kasta siapa yang lebih hebat dari kita. Ya, sama-sama warga negara Indonesia. Kalau di mana Tuhan jelas, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyadari bahwa kita nggak sama. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Gitu kan. Itu dalam konteks kemanusiaan, itu ya yang dipahami bahwa kita semua punya kesamaan derajat, laki perempuan, bahkan dengan teman-teman yang agama lain pun secara kemanusiaan derajatnya sama, derajat manusianya gitu. Nah, karena itu kita saling hormat menghormati di antara sama manusia ini, harus bersaudara ya, di samping membangun persaudaraan Islam ya sama kita sama umat Islam yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, kita juga membangun ukhuwah yang kita sebut dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, dan juga kita membentuk atau membangun ukhuwah yang kita sebut dengan ukhuwah basyariyah, ya ukhuwah dengan semua umat manusia.
Kalau ukhuwah nggak ada batas-batasnya, ya, karena ini koridornya adalah koridor hubungan antar manusia. Di mata Allah itu adalah Allah yang akan menilai siapa antara hamba-hambanya itu yang benar takwanya, benar imannya. Demikian. Kemudian surah musyawarah. Ya, segala persoalan kita selesaikan dengan musyawarah. Jangan dikit-dikit adu otot. Ya, dikit-dikit ya kita seolah-olah mau perang. Seolah-olah kita mau melakukan sebuah persoalan yang menjadikan kita berpecah, ya, berperang, atau mungkin kita konflik dan sebagainya. Janganlah. Ya, ada beda pendapat antara satu kelompok dengan kelompok lain, baiknya duduk bersama. Baik dalam masalah agama maupun masalah politik misalnya. Masalah agama duduk bersama. Ada kesepakatan, alhamdulillah. Tidak ada kesepakatan, jalannya adalah saling toleransi. Ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh umat Islam di negara kita. Ya, ketika menentukan awal atau akhir Ramadan, ya, kita duduk bersama. Tapi nggak ada kesepakatannya, nggak ada masalah gitu. Ya, syukur-syukur ada kesepakatan. Ketika nggak ada, ya kita mendukung dan mendorong semua pihak untuk mengedepankan sikap saling toleransi. Nah itu, jangan sampai ada hal tertentu kita lebih mengambil jalan sendiri, ya. Orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang mengambil jalan sendiri kemudian merasa diri paling benar, di luar itu dianggap salah semua. Nah ini yang sikap-sikap yang tidak boleh ada di negara kita kalau kita ingin tetap jadi bangsa yang bersatu dan damai. Kemudian islah, ya, reformatif, ya, memperbaiki. Orang-orang yang beriman itu hendaknya bukan sekedar soleh, tapi musleh. Gitu. Kalau soleh itu lebih kepada diri sendiri, untuk diri sendiri, menjadi orang yang baik dalam ibadahnya, ya, dalam karakternya, tapi untuk diri sendiri. Tapi seorang muslim, ya, dituntut, ya, dari soleh tadi itu menjadi musleh, menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, memperbaiki. Gitu. Kenapa? Karena memang kata Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, maka ketika kita, ya, merasa, ya, paling benar sendiri dan orang lain salah semua, itu ya nggak benar, ya, nggak reformatif. Memperbaiki ya keseluruhan bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini menjadi baik, ya, dan kita hadir tengah-tengah itu. Ya. Nah, ada yang kita miriskan, ya. Kadang ada orang yang terjebak pada kesalahan terkait pemahaman, merasa dirinya yang sedang memperbaiki atau merasa dirinya seorang yang reformatif lah, gitu ya. Ya, kita ingatlah pada waktu gerakan reformasi tahun 98-an kan banyak orang merasa paling reformatif gitu ya. Tapi apakah benar mereka yang klaim-klaim sebagai paling reformatif itu sungguhnya reformatif? Ya Allah a'lam, saya juga nggak tahu, ya kan. Tetapi hati-hati. Al-Quran telah mengingatkan kita semua jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengatakan diri kita adalah reformis tapi sungguhnya kita ada perusak, ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, jadi ketika dikatakan kepada mereka janganlah kau melakukan kerusakan di atas bumi ini. Tapi apa kata orang-orang yang tidak beriman itu? Mereka mengatakan enggak, saya tidak merusak, innama nahnu muslihun. Kami ini reformis sejati katanya. Tapi Allah kan tidak bisa dibohongi. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Enggak. Allah, ya, di Al-Qur'an ini mereka itu bukan muslihun tapi mufsidun. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita merasa reformis tetapi justru perbuatan kita balik mufsid. Kita merasa ingin menyatukan umat misalnya, ya. Tapi karena caranya salah kemudian ternyata yang terjadi justru perpecahan yang sangat besar tengah-tengah umat. Nah, ini hati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita alih-alih mempersatukan tapi justru malah kita memecah belah. Karena itu tentu ini perlu sebuah pemahaman yang mendalam tentang wasatiyah ini agar supaya
apa yang kita lakukan betul-betul yang diharapkan dan sesuai dengan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-aulawiyah, skala prioritas. Dalam pemahaman Islam wasati ini memang ini merupakan nilai-nilai Islam ya. Dalam Islam itu kita harus punya skala prioritas. Ya, tidak boleh kita itu semua dianggap penting semua misalnya. Ya, nggak ada yang diprioritaskan atau semua kita anggap nggak penting semua. Nah, itu juga salah. Ya, mana yang paling penting di antara kita? Ya, terutama pada saat-saat kita harus memilih. Dan mungkin banyak, tapi yang terpenting yang mana? Nah, Indonesia misalnya, kita memilih NKRI Pancasila ini bukan sebuah kebetulan semata. Ini sebenarnya al-aulawiyah. Bagaimana kita memprioritaskan yang penting bangsa ini bersatu dulu gitu. Ya, mungkin tadi ada pihak-pihak yang harus negara Islam harus ini. Nanti dulu lah. Yang penting bangsa ini bersatu dulu, tidak terjebak pada konflik, tidak terjebak pada pertikaian ya. Kita lihat negara-negara yang konflik berkepanjangan ya, mereka hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, karena itu kita harus al-aulawiyah, mari kita prioritaskan persatuan kesatuan, kita prioritaskan bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat, membangun kualitas masyarakat. Ini prioritas kita gitu. Ya, ngapain kita sih terus terjebak pada konflik ideologis misalnya terkait dengan Pancasila misalnya atau terkait dengan bentuk negara. Wasting time ya, kita buang-buang waktu. Sekarang fokus aja deh gitu kan. Fokus apa ormasnya, ayo kita memajukan bangsa ini dan mencerdaskan bangsa, membangun kesejahteraan umat ya, dan masih banyak hal lain yang perlu kita tingkatkan, kesehatan umat misalnya. Ini penting ya. Dengan cara itu maka bangsa kita akan menjadi bangsa besar, bangsa berkualitas dan bermartabat ya di mata dunia internasional. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau dari muda sudah menjadi pedagang, menjadi saudagar yang cerdas dan inovatif ya, sehingga sukses dalam bisnis beliau itu. Nah, sehingga kita pun dalam era sekarang ya, apalagi era modern ini ya, bahkan kita menyebutnya sekarang apa namanya ini? Era digital ya, di mana perkembangan sains dan teknologi terutama di bidang digital ini luar biasa. Nah, maka bagaimana Islam bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan Islam? Dan sampai kemudian kita justru dininabubukan ya, hanya menikmati hal-hal yang sungguhnya hanya di ujung saja, kita nggak menguasai teknologinya, lalu kita dibohongin. Nah, kayak kita pun harus menguasai itu dan juga memanfaatkan itu untuk kepentingan kemajuan kehidupan kita di era modern ini. Ya, kita dukung misalnya kalau orang lain bisa memanfaatkan teknologi untuk bisnis ya dengan e-commerce-nya, kita juga harus bisa dengan cara yang seperti itu. Tentu dengan memperhatikan rambu-rambu syariah. Syariah nggak menjadi penghalang dalam konteks kita memajukan misalnya transaksi modern Islam ya. Sudah ada panduan-panduan dari misalnya Dewan Syariah Nasional ya. Lalu tahadur berkeadaban, kita pengen maju boleh, pengen berubah boleh, tetapi kemukakan dulu atau utamakan dulu kita tuh berkeadaban, akhlak mulia gitu, bicara yang baik, yang sopan, yang santun dan lain sebagainya. Tunjukkan di hadapan publik bahwa umat Islam ini moralnya baik sebagaimana moral Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan dikenal sebagai umat yang betul-betul umatan wasatu tadi, umat pertengahan, khairu ummah, sebaik-baik ummah gitu. Nah ini semua adalah akan tercermin dari perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Masih ada waktu? Ya, 5 menit lagi. Ya. Berapa menit? 5 menit lagi. Oh, Masya Allah. Ya, nah, untuk mendukung ya tentang sikap wasatiyah ini, kita bisa lihat beberapa ayat dalam Al-Quran, juga nanti dalam hadis ya, di mana Islam secara hakiki ya memang ajarannya adalah wasatiyah atau pertengahan atau moderat ya.
ya, dan hal-hal lain dan perkataan yang sepadan dengan itu. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang al-ghulu. Al-ghulu itu berlebihan dalam agama. Ya, dalam An-Nisa 171 ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah illal haq. Jadi wahai Alkitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu, ya, dan katakanlah ya tentang Allah itu kecuali yang hak. Nah, ini ayat ini muncul kenapa? Karena di kalangan Alkitab yang non Muslim itu, ya kan, ada pandangan di antara mereka itu pandangan bahwa misalnya ada Tuhan itu tiga, ya. Nah ini yang oleh Islam itu dikritik, itu tidak dianggap ya menurut koridor Al-Quran sudah berlebihan, ya. Segala argumentasinya tentu saja menurut Islam, yaitu dianggap sebagai sudah berlebih-lebihan. Kemudian juga dalam muamalah, ya, kita dilarang keras untuk israf, untuk berlebih-lebihan. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Jadi wahai anak Adam, ya, kenakanlah pakaian-pakaianmu yang bagus, ya, ketika kamu masuk ke dalam masjid, makan, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Jadi tengah-tengah aja, khairul umur ausatuha gitu kan. Sebaik-baik perkara ada tengah-tengahnya. Dalam perang sekalipun kita tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, berperanglah kamu di jalan Allah, ya, untuk memerangi orang-orang yang memusuhi kamu. Tapi wala ta'tadu, jangan berlebihan. Ya, sekedar mengalahkan mereka saja. Ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas kemanusiaan, ya. Misalnya dengan sengaja menyiksa, membunuh dengan cara yang keji, ya. Ketika musuh sudah ditangkap lalu dicincang-cincang, saya kira itu berlebihan. Kecuali terbunuh pada saat berperang itu memang sudah namanya perang. Kalau nggak bunuh ya bunuh gitu kan. Nah karena itu kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh menyerang kaum wanita, anak-anak misalnya. Walaupun itu adalah kaum wanita dari pihak musuh atau anak-anak dari pihak musuh, nggak boleh, ya. Nggak boleh merusak alam sekitar. Nah ini wasatiyah dalam Islam seperti ini. Kita boleh berperang, tapi juga harus menghormati asas-asas kemanusiaan. Ya. Terus dalam Al-Baqarah 143 ini yang tadi disebutkan, ya, ini yang menjadi ayat utamanya sebenarnya, ya, di mana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata takunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang wasato. Ya, ada yang mengartikan umat yang adil, ya, ada yang mengartikan umat pertengahan, ada juga mengartikan umat pilihan, ya, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, nah ke Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini umatan wasat. Kenapa kemudian Allah katakan kita sebagai umatan wasato? Karena memang ajaran-ajaran Islam itu wasatiyah gitu. Ya, ajaran Islam itu memang membentuk karakter seorang yang moderat misalnya, seorang yang tawazun, ya, seorang yang memang i'tidal gitu. Ya, itu ajarannya, sehingga sudah pasti kalau ajarannya wasatiyah, pasti umatnya pun umat yang wasat, umat yang wasatiyah, umat yang pilihan, umat yang adil, umat yang moderat gitu. Nah, dan di ayat lain adalah kuntum khairu umatin, kita sebaik-baik umat gitu. Nah ini menjadi semangat kita adalah bagaimana kita terus mewujudkan semangat wasatiyah kita supaya apa yang disebut Allah kita sebagai umatan wasato itu betul-betul bisa kita laksanakan, ya. Kita malu kalau Allah udah sebut kita wasatiyah, ternyata kita nggak wasatiyah gitu.
kita ekstremkannya sing kiri. Waduh, malu sekali sama Allah gitu kan. Ya, baik. Dalam hadis juga banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan kita nggak boleh berlebihan, bahkan dalam melaksanakan ajaran agama sekalipun. Ya, ada satu hadis, ya saya ceritakan redaksinya saja dengan bahasa Indonesia biar tidak kelamaan. Ya, hadis di mana ketika suatu saat ada sekelompok orang, ya ada 3 kelompok orang yang datang ke rumah istri baginda Rasul SAW. Ya, mereka menanyakan kepada istri Rasul tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, dan ketika dikabarkan kepada mereka, ya bagaimana ibadah Rasul, wah mereka saling ya saling kagum lah ya, saling pandang dan mereka pengen seperti Rasulullah, ya. Sampai mereka mengatakan bagaimana mungkin Rasulullah itu yang dosanya sudah diampuni saja ibadahnya begitu. Kalau kita bagaimana yang nggak ada apa-apanya? Nah, lalu masing-masing sahabat memberikan testimoninya lah bagaimana ibadahnya dalam rangka mencontoh Rasulullah. Dia mengatakan, saya ingin mencontoh Rasulullah dengan cara saya sholat sepanjang malam, selama-lamanya. Ada juga yang mengatakan, saya puasa sepanjang masa, selama-lamanya. Saya nggak pernah buka, setiap hari saya puasa. Ada juga yang mengatakan, saya tidak menikah, ya, agar saya bisa agama dengan baik dan hanya konsen kepada agama. Lalu Rasul datang ketika mereka asik menyatakan diri pribadi mereka seperti itu. Apa kata Rasul? Kalian lagi ngapain? Apa yang kamu katakan itu? Kata Rasul. Ya, Rasul mengatakan, ama Allahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Ingat, saya ini, kata Rasul, adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, kata Rasul, tapi saya asumu, saya puasa, wa uftiru, dan saya juga buka gitu. Wa usolli, saya sholat malam, saya juga tidur. Ya, wa atazawaju, saya dalam ketaatan ini kepada Allah, saya pun masih tetap beristri, kata Rasul. Maka Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Baik hadirin rahimakumullah, mungkin itu ya kita sampaikan terkait dengan Islam wasatiyah, yang pemahaman Islam yang sesungguhnya, mana mendorong kita supaya menjadi orang-orang yang bisa adil, ya bisa berpikir lebih jernih lagi, lalu mengambil jalan tengah dalam setiap persoalan, dan juga mengedepankan sikap-sikap toleransi dalam kehidupan yang sangat majemuk ini. Demikian atas apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam yang saya sampaikan atau ada hal yang kurang berkenan hati Bapak dan Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA yang telah menyampaikan ilmu dan tausiahnya kepada kita sekalian. Berikutnya kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu hadirin apabila ingin bertanya secara langsung, mungkin satu penanya. Kami berikan kesempatan. Bisa unmute ya Bapak Ibu. Tidak ada, baik. Ya. Pak Farizal, silakan kalau mau bertanya, Pak. Sedikit kalau boleh tanya, Ya, Pak. silakan. Terima kasih Pak Toro. Mungkin ini ya Pak Kiai, kadang kalau melihat tahu jihadnya Islam wasatiyahnya MUI ini kayaknya agak berat juga kalau kita ini ya, meskipun itu hanya batasan-batasan, tapi eh, kalau dalam prakteknya mungkin tidak semudah eh, ini ya teorinya gitu. Seperti ketika kita diharapkan untuk Idal ya, lurus dan tegas, tapi satu sisi kita harus tasamuh gitu ya, toleransi. Nah, mungkin bagaimana nih Kiai
ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, mungkin bisa diberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Rizal Nur ya, Masya Allah. Ya, memang ya tinggal ini sikap tegas kita ya. Sikap ketika sesuatu yang menjadi kebenaran mutlak dalam agama kita, maka ibarat kata kita harus berpertahankan sampai mati sekalipun kan gitu. Dan harus itu ya, ketika ada apa namanya misalnya ya penghinaan terhadap agama kita ya, penghinaan. Tapi tentu koridor yang kita lakukan adalah koridor hukum. Karena negara kita ada negara hukum, ya kita tidak boleh main hakim sendiri. Misalnya ada orang menghina agama kita, mencela, mencaci maki gitu ya, yang mana nanti mencela dan mencaci maki ini maka hakimlah yang menilai apakah itu cacian makian yang memang betul-betul dalam konteks menghinakan atau biasanya cacian terhadap agama ya, biar hakim yang menilai. Sebagai warga bangsa yang baik, ya, maka kita pun harus taat kepada aturan negara, aturan pemerintah, keputusan hakim. Apapun yang mereka keluarkan ya, itu harus kita taat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan guidance ya, tuntunan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulul amri kalian. Ya, ulul amri itu ya bisa pemerintah, bisa hakim, ya, atau siapapun lembaga yang punya otoritas dalam hal tertentu ya, itu adalah ulul amri. Nah, maka sebagai orang yang hidup dalam sebuah negara, kita tidak boleh menghakim sendiri. Semua serahkan kepada hukum, ya kepada hakim untuk mengadili apakah itu termasuk sesuatu yang melanggar hukum atau tidak. Ya, sama sekali kita nggak boleh main hakim sendiri. Kecuali kalau negara kita diserang oleh negara lain, nah, itu kita harus berani berjihad ya untuk menegakkan kedaulatan negara. Ya, itu saya kira semua kita harus maju berperang lah kalau negara kita sampai diserang oleh negara lain. Tapi kalau hal-hal yang terjadi di tengah-tengah negara kita, maka sikap moderat kita adalah menyerahkan kepada hukum ya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Begitu Pak Fahrizal ya. Artinya upaya kita upaya hukum. Itu bagian dari kita menegakkan marwah Islam ya. Begitu. Dan sampai ada main hakim sendiri. Ada orang yang juga melakukan kajian agama lalu kita main hakim sendiri, kita malah salah ya, karena kita di negara hukum kita main hakim sendiri ya. Baik, demikian Pak Farizal Nur. Apakah ada yang lainnya? Silakan. Baik. Demikian tadi jawaban dari Gurunda ya, jazakallahu khairan. Mengingat waktu ya, jadi mungkin kita cukupkan hari ini. Sebenarnya materinya memang perlu pendalaman ya. Kalau di MUI memang ada materi pendalamannya sebenarnya tahap-tahapannya. Iya. Baik, kalau gitu saya pamitan juga ya, Pak Fahrizal ya. Mati tadi. Sudah mati nih, pas selesai. Selesai. Baik. Saya pamitan dulu nih, mau ada rapat lagi dengan BSI. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang disampaikan oleh Gurunda Kiai Haji Ahmad Subedi MA dan kami selaku panitia
mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mari kita akhiri sesi sore ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.